Perkenalkan, saya Rehan Habib Akbar dari kelas 12 IPS 1 akan melakukan presentasi yang berjudul e-commerce. Poin pertama, apa sih e-commerce itu? E-commerce atau electronic commerce atau dalam bahasa Indonesia, perdagangan secara elektronik adalah aktivitas penyebaran, penjualan, pembelian, pemasaran produk, barang, dan jasa dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi seperti internet, TV, atau jaringan komputer lainnya. Secara sederhana, e-commerce adalah proses pembelian maupun penjualan produk secara elektronik. E-commerce sendiri makin kian berkembang beberapa tahun belakangan ini dan secara perlahan menggantikan toko tradisional atau toko offline. Poin kedua, pengertian e-commerce. Menurut para ahli, dengan berbagai definisi tentang e-commerce, maka beberapa ahli yang menjelaskan tentang apa itu e-commerce adalah sebagai berikut. 1. Kalakota dan Winston. Menurut mereka, pengertian e-commerce adalah aktivitas belanja online dengan menggunakan jaringan internet dan cara transaksinya melalui transfer uang secara digital. Meninjau pengertian e-commerce dari 4 perspektif, yaitu yang pertama, perspektif komunikasi. E-commerce ialah sebuah proses pengiriman barang, layanan, informasi, atau pembayaran melalui komputer ataupun peralatan elektronik lainnya. Yang kedua, perspektif proses bisnis. E-commerce merupakan sebuah aplikasi dari suatu teknologi menuju otomatisasi dari transaksi bisnis dan aliran kerja. Ketiga, perspektif layanan. E-commerce ialah suatu alat yang memenuhi keinginan perusahaan, manajemen, dan konsumen untuk mengurangi biaya layanan atau service cost ketika meningkatkan kualitas barang dan meningkatkan kecepatan layanan pengiriman. Perspektif online. E-commerce menyediakan kemampuan untuk membeli dan menjual produk dan barang serta informasi melalui layanan internet maupun sarana online yang lainnya. Yang kedua, Loudon. Menurut Loudon, pengertian e-commerce adalah suatu proses transaksi jual beli yang dilakukan oleh pembeli dan penjual secara elektronik dari perusahaan ke perusahaan lain. Dalam transaksi tersebut menggunakan komputer sebagai perantaranya. Yang ketiga, Sally Cashman. Menurut Sally Cashman, e-commerce merupakan transaksi bisnis yang terjadi dalam jaringan elektronik seperti internet. Poin yang ketiga ialah jenis-jenis e-commerce. Berikut beberapa jenis e-commerce yang paling sering dilakukan, antara lain. 1. E-commerce consumer to consumer. Jenis e-commerce C2C ini dilakukan antara konsumen dengan konsumen. Misalnya, konsumen dari suatu produsen akan menjual kembali produk ke konsumen lainnya. Kalau Anda sering menggunakan Tokopedia, Bukalapak, OLX, dan sejenisnya, maka inilah yang dinamakan B2C e-commerce. Yang kedua, e-commerce business to business. Jenis bisnis B2B ini dilakukan oleh orang atau pihak yang saling berkepentingan dalam menjalankan bisnis, di mana keduanya saling mengenal dan mengetahui proses bisnis yang akan mereka lakukan. Yang ketiga, e-commerce consumer to business atau C2B adalah bisnis antara konsumen dengan produsen. Bisnis tersebut dilakukan oleh konsumen kepada para produsen yang akan menjual produk atau jasa. Sebagai contoh, konsumen akan memberitahukan detail produk atau jasa yang diinginkan secara online kepada para produsen. Nantinya, produsen yang akan mengetahui permintaan tersebut akan menawarkan produk atau jasa yang diinginkan konsumen. Yang keempat, yaitu e-commerce business to consumer. Jenis e-commerce B2C adalah dilakukan dengan pelaku bisnis dan konsumen. Transaksi e-commerce ini terjadi layaknya jual beli biasa. Konsumen mendapatkan penawaran produk dan melakukan pembelian secara online. Sebagai contoh, produsen menjual produk ke konsumen secara online. Di sini, pihak produsen akan menjalankan bisnis dengan memasarkan produknya ke konsumen tanpa adanya feedback dari konsumen untuk melakukan bisnis kembali. Artinya, produsen hanya memasarkan produk atau jasa, sementara pihak konsumen hanya sebagai pembeli atau pemakai. Poin yang keempat, metode pembayaran e-commerce untuk masalah pembayaran. Ada beberapa metode yang sering digunakan dalam e-commerce, yaitu 1. Pembayaran elektronik. Pembayaran dengan metode ini menggunakan internet banking atau kartu kredit maupun debit atau dengan uang digital yang sudah beredar seperti GoPay, OVO, Link Aja, Dana, dan lainnya. Yang kedua, pembayaran cash on delivery atau COD. Transaksi pembayaran ini dengan metode dilakukan secara langsung.
Jadi, penjual dan pembeli akan bertemu sesuai dengan kesepakatan. Bisa juga dengan bantuan perantara kurir. Setelah menerima barang, pembeli membayarkan uang secara tunai kepada pihak penjual. Pembayaran menggunakan metode ini juga dapat meminimalisir terhadap penipuan secara online. Yang ketiga, pembayaran lewat transfer. Pihak pembeli akan mentransfer sejumlah uang ke nomor rekening penjual. Setelah membayar, barang baru akan dikirim oleh penjual melalui jasa pengiriman. Poin kelima, manfaat e-commerce. Berikut beberapa manfaat dan alasan mengapa e-commerce merupakan pilihan yang menarik bagi para pengusaha. Yang satu, tentunya menghemat waktu pembeli lintas wilayah. Yang kedua, mampu meningkatkan market exposure. Yang ketiga, mampu meningkatkan customer loyalty. Yang keempat, mampu meningkatkan supplier management. Yang kelima, mampu mengurangi biaya operasional. Yang keenam, dapat mempersingkat waktu produksi. 7, selalu buka. 8, manajemen persediaan otomatis. 9, mempermudah pembayaran karena dapat dilakukan secara online. Poin yang terakhir yaitu kesimpulan dan penutup. E-commerce karena dengan berbelanja online, manusia tidak lagi harus pergi ke pusat perbelanjaan. Sekarang tinggal mengunjungi situs e-commerce dan berbelanja segala transaksi selesai dan barang akan sampai di depan pintu rumah. Dengan kemudahan yang beragam di e-commerce ini, Anda bisa memulai bisnis e-commerce karena ini adalah salah satu bisnis yang menjanjikan, sehingga Anda tidak perlu ragu untuk mencobanya. Setelah membaca artikel ini, kita sudah mengetahui pengertian e-commerce dan contohnya. Komponen, jenis, dan manfaat e-commerce. Semoga teman-teman semua sudah mengerti. Apabila ada pertanyaan maupun saran, bisa tanyakan kepada saya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.